kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan tetap ikuti ibadah sampai selesai dengan tertib ya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Karena Yesusku luar biasa. Adik-adik sekolah minggu, Miss-nya akan menyapa adik-adik sekolah minggu di rumah. Kasih 1, Kasih 2, sukacita, kelas damai. Adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari siapkan hatinya, duduk yang manis, dapat mengikuti ibadahnya dari awal sampai akhirnya dengan baik. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita katakan bahwa Yesus menggerakkan hati kita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku
akan bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur ya Bapa buat segala berkat kasih yang kepada kami ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu kepada kami sepanjang hari ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Tuhan buat kedua orang tua kami ya Bapa dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, panjang umur, rezeki daripada-Mu ya Bapa. Berkatilah juga mereka ya Bapa, hikmat ya Tuhan, kesabaran dalam mendidik kami anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Kiranya Kau selalu memberikan mereka kekuatan juga ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa ya Bapa buat guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, kiranya berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati kami dalam kegiatan kami masing-masing, dalam perkuliahan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan yang berikan juga kami hikmat dalam pelayanan kami, agar kami dapat melayani-Mu dengan sungguh ya Bapa, dan apa yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, perlindungan daripada-Mu, berikan mereka juga kepintaran dalam studi mereka ya Bapa, agar mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak terang ya Bapa di lingkungan mereka ya Bapa. Berkatilah mereka juga dalam pergaulan mereka, agar mereka tetap melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa ya Tuhan buat gereja kami ya Tuhan. Berkatilah gereja kami, berkati juga pimpinan jemaat ya Bapa. Berikanlah setiap pendeta juga yang ada di gereja kami, berikan mereka hikmat ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan juga ya Bapa. Berkati mereka dalam pelayanan mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan tanggung jawab ya Bapa, dan itu juga seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat negara kami ya Bapa. Berkatilah negara kami, kota kami juga ya Bapa. Tuhan yang berkati setiap pemimpin yang ada di kota dan negara kami ini ya Bapa. Berikanlah mereka hikmat dalam melaksanakan pekerjaan mereka, agar mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka ya Bapa dengan baik ya Bapa. Ya Tuhan Yesus yang baik, juga kami berdoa buat COVID ya Tuhan yang masih ada di negara kami ini dan di kota kami juga ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati setiap para medis yang membantu untuk mengobati COVID ini ya Bapak. Berkatilah setiap orang-orang yang juga terkena COVID ya Bapak, berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kekuatan daripada-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Engkau memampukan setiap para medis dapat membantu setiap orang ya Bapak ya Tuhan Yesus yang baik. Kami mohon kepada-Mu ya Bapak, hilangkan wabah ini dari negara kami, dari kota kami, bahkan dari dunia ini ya Tuhan, agar semuanya kembali dapat pulih dan dapat kembali aktif dengan baik juga ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, kami mau menyerahkan juga sekolah minggu kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati sekolah minggu ini agar dapat menjadi berkat juga ya Bapak bagi banyak orang ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun ya Bapak buat segala dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat kasih-Mu kepada kami ya Bapak. Dalam nama Kristus Yesus kami ucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Murti dengan tema Yosia si Raja Cilik, mari kita angkat lagu pujian kita, Biar Aku Kecil Punya Iman Besar. Kecil punya iman besar.
mendengarkan firman Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih berkat Tuhan pada kami sampai pada pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan minggu ini berceritakan tentang Yosia si Raja Cilik yang diambil dari kitab 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 33. Miss akan membacakan ayat yang ke-33 untuk kita semua. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Nah adik-adik, cerita kali ini berceritakan tentang Yosia si Raja Cilik. Yosia ini adalah keturunan Raja Yehuda. Kakeknya bernama Raja Manasye dan ayahnya bernama Raja Amon. Tapi sayangnya, kakek dan ayahnya adalah orang yang jahat. Mereka tidak menghormati Tuhan dan mereka menyembah berhala. Suatu hari, ketika Yosia berumur 6 tahun, kakeknya yaitu Raja Manasye meninggal dunia, sehingga ayahnya menggantikan posisi kakeknya, yaitu Raja Amon. Tapi Raja Amon hanya dapat memerintah selama 2 tahun, dikarenakan Raja Amon mati dibunuh oleh rakyatnya karena kekejamannya. Sehingga pada saat Yosia berusia 8 tahun, Yosia diangkat menjadi raja. Nah adik-adik bisa bayangin nggak? Anak usia 8 tahun menjadi raja, menjadi seorang pemimpin di suatu negeri. Bisa nggak ya kira-kira? Tentu bisa, karena Yosia juga dibantu oleh penasihat kerajaan. Istimewanya Yosia adalah dia sangat berbeda dengan kakek dan ayahnya. Jika tadi kita dengar bahwa kakeknya dan ayahnya adalah seseorang yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan dan menyembah berhala, maka Yosia adalah seorang yang baik. Dia sangat mencari Tuhan dan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi, suatu ketika Yosia ini berusia remaja, dia melakukan perubahan yang besar di negerinya. Dia menghancurkan seluruh tiang-tiang berhala yang ada di negerinya dan mulai membangun kembali bait-bait Allah yang telah lama rusak. Jadi, pada saat pembaharuan bait Allah itu, tukang-tukangnya itu menemukan sebuah gulungan kitab Taurat di salah satu dinding bait Allah. Lalu tukang-tukangnya itu datang kepada Yosia dan berkata bahwa mereka menemukan sebuah gulungan kitab. Maka mereka menyerahkan gulungan itu dan Yosia menyuruh mereka untuk membacakannya untuk Yosia. Lalu para tukang itu membacakan kitab itu kepada Yosia. Setelah mendengar isi dari kitab itu, Yosia sangat merasa sedih adik-adik. Karena apa? Karena di dalam kitab itu dia disadarkan bahwa perilaku bangsanya telah sangat jauh melenceng dari Tuhan. Sehingga dia merasa sedih dan sangat amat terpukul. Sehingga dia meminta dan menyuruh seluruh rakyatnya untuk kembali memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia melarang seluruh rakyatnya untuk melakukan penyembahan berhala. Semua rakyatnya harus memuji Tuhan. Sehingga pada saat itu terjadi pertobatan nasional di kerajaan Yehuda. Dan itu dilakukan oleh
seorang Raja Yosia yang masih sangat kecil untuk memimpin sebuah kerajaan. Nah, adik-adik, dari kisah Yosia kita belajar dan kita bisa membuktikan bahwa anak-anak juga dapat melakukan pekerjaan atau hal-hal yang besar. Tuhan bisa memakai Yosia untuk melakukan hal-hal yang besar, dan Tuhan juga bisa memakai adik-adik sekolah minggu. Bahkan adik-adik sekolah minggu dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bahkan bagi bangsa kita. Melalui apa? Melalui talenta yang kita miliki. Misalnya, adik-adik bisa bernyanyi. Mari bernyanyi untuk memuji Tuhan. Adik-adik lakukan semua. Adik-adik keluarkan semua talenta adik-adik untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan saja, seperti yang dilakukan oleh Yosia. Nah, adik-adik, semoga melalui kisah Yosia ini adik-adik semakin bersyukur karena kita sudah mengenal Tuhan dan kita sudah diselamatkan dan diampunkan oleh Tuhan. Jadi adik-adik semakin setia sama Tuhan dan semakin ingin memuliakan Tuhan. Melalui apa? Melalui talenta yang adik-adik miliki. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan Tuhan, boleh kami renungkan, sehingga boleh kami aplikasikan dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami Tuhan dapat boleh melakukan hal-hal yang besar seperti apa yang dilakukan Yosia. Bila doa kami yang tidak sempurna, kiranya kami menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama yaitu tetap jaga kesehatan dengan cara makan dan minum makanan yang sehat serta jaga kebersihan. Yang kedua, tetap rajin belajar khususnya bagi adik-adik yang sedang ujian. Tetap rajin berdoa, membaca Alkitab dan bernyanyi memuji Tuhan. Yang ketiga, untuk persembahan bisa dipersembahkan melalui QR code atau menitipkan ke orang tua. Nanti akan dititip ke gereja. Dan untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, untuk tugas kelas kasih 1 dan 2, menggambar mahkota dan mewarnai. Dan untuk sukacita dan damai, ayat hafalan dari Mazmur 127 ayat 4. Yang kelima, tetap mengikuti ibadah digital Sekolah Minggu di channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah digital kita. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memimpin kita, memandu kita, untuk dapat melewati kehidupan kita dengan lebih baik dan terarah kepada Tuhan mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin.
Shalom nih, shalom share. Sekarang saya akan mengucapkan tugas sekolah minggu saya Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan Yesus memberkati. Miss, ini adalah ayat hafalan Kiel. Selamat menyaksikan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Halo Miss, halo Sir. Ayat hafalan hari ini Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang sebaiknya waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih, God bless you. Miss, nama saya Catherine Neworku. Di sini saya mau membacakan ayat hafalan yang terambil dari Nats Alkitab Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih. Shalom. Shalom Mem dan Sir, saya Bujita. Saya akan mengucapkan tugas sekolah minggu yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan Yesus memberkati. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Terima kasih Mr. Sir, Tuhan Yesus memberkati. Salam Miss, salam Sir. Aurel akan menyebutkan ayat hafalan dari 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah berjemu-jemu berbuat apa yang baik. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan memberkati. Shalom, nama saya Asera Sitompul. Tugas minggu ini ayat hafalan 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Amin. Terima kasih Miss Sir. Shalom Miss, nama saya Samuel Mark Aziz Yesidabta. Saya akan menghafalkan ayat hafalan dari 2 Tesalonika ayat 13 yang berbunyi, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Hai Miss, hai Sir. Ayat hafalan hari ini 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Terima kasih Miss, God bless you. Halo Miss, nama saya Kristopel Mananta Naibuku. Saya di sini untuk bacakan ayat apa yang 2 Tesalonika ayat 13. Dan kamu saudara janganlah jemu-jemu berbuat
menyebutkan. Kekepa, Dua, Ua, Tesa, Teca, Lonika, Loita, Tiga, Cita, Ayat, Kaya, Tiga, Tipapas, dan kamu, Takau, saudara-saudara, Tokaya Kakaya, janganlah Kaya, jemu Homu, Homu, berbuat Papua, apa yang baik. Kapai, Kaya. Terima kasih. Kasih.